Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnasya Fitri. Di sini saya akan membuat normalisasi dari kasus KRS. Langkah-langkahnya sudah saya buat. Yang pertama itu langkah pertama ada nama mahasiswa, penasihat akademik, fakultas, semester, NIM, tahun, prodi, ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, nama dosen, nama kelas, SKS total. Kemudian normalisasi pertama sudah saya buat yang terdiri dari atribut mahasiswa dan mata kuliah. Mata kuliah entitas mahasiswa terdiri dari atribut mahasiswa, penasihat akademik, fakultas, semester, NIM, tahun, prodi, dan total SKS. Di sini normalisasi pertama, font biru adalah multi value, jadi dikeluarkan. Yang font biru itu terdiri dari atribut ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, program, nama dosen, nama kelas, dan kurikulum. Itu entitasnya adalah mata kuliah. Normalisasi kedua itu terdiri dari mahasiswa, RKRS, dosen, PA, penasihat akademik, mata kuliah, dan ruang. Atribut mahasiswa terdiri dari NIM, nama mahasiswa, fakultas, prodi, semester, dan tahun. KRS terdiri dari atribut program dan total SKS. Dosen terdiri dari nama dosen. Mata kuliah terdiri dari ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, kurikulum. Ruang terdiri dari atribut nama kelas. PA terdiri dari atribut penasihat akademik. Lanjut, kita buat normalisasinya data modeler. Normalisasi pertama, kita buat atributnya entitasnya dan atributnya terlebih dahulu. Entitas pertama itu adalah mahasiswa. Mahasiswa atributnya itu ada nama mahasiswa. Data tipenya itu adalah domain dan primary karena dia unik. Lanjut, atribut kedua itu ada penasehat akademik. Data tipenya tetap domain dan atributnya itu mandatory, yaitu adalah umum. Kemudian fakultas domain mandatory. Kemudian ada semester domain mandatory. Terus itu ada NIM domain mandatory. Kemudian ada tahun domain dan mandatory juga. Selanjutnya SKS total atau total SKS. Total SKS itu tidak mandatory karena dia tidak umum. Selanjutnya kita akan buat entitas mata kuliah dan atributnya. Mata kuliah dengan atribut ID itu adalah tipe data tipenya domain dan primary karena dia unik. Kemudian ada kode MK mata kuliah, domain dan mandatory karena kan umum.
kemudian nama mata kuliah, domain mandatory, kemudian ada SKS mandatory, terus itu ada program mandatory, kemudian ada nama dosen, domain mandatory, terus itu ada nama kelas, domain, dan terakhir itu ada kurikulum. Data tipenya tetap domain dan mandatory. Oke. Selanjutnya kita hubungkan mahasiswa dan mata kuliah. Setiap mahasiswa bisa mengambil satu atau lebih dari mata kuliah. Berarti itu adalah many to many. Mata kuliah juga bisa diambil lebih dari satu mahasiswa. Berarti many to many. Oke, kita rapikan. Inilah normalisasi pertama. Selanjutnya kita akan membuat normalisasi yang kedua. Kita buat kita buat entitas dan atributnya. Kemudian entitas yang pertama itu ada mahasiswa dengan atribut name, primary, data tipenya tetap domain, kemudian ada nama mahasiswa, data tipenya itu domain dan mandatory, terus itu ada fakultas, domain mandatory, selanjutnya prodi mandatory, kemudian ada semester, domain, dan yang terakhir itu ada tahun. Oke, kita buat entitas dan atribut mata kuliah. Atributnya ID, primary, kemudian kode mata kuliah, kode MK, domain, terus itu ada nama mata kuliah, mandatory, selanjutnya ada kurikulum.
mandatory. Oke, kita buat entitas lagi, yaitu dosen. Atributnya ada nama dosen. Primary ya, primary UID. Oke, kita buat lagi entitas baru, yaitu penasehat akademik atau PA. Atributnya adalah nama penasehat akademik. Nama penasehat akademik atau PA. Primary UID. Oke, kita buat lagi entitas baru lagi, yaitu ruang dengan atribut nama kelas. Ruang, atributnya nama kelas. Domain dan primary UID. Kita buat lagi atribut baru, kita buat lagi entitas baru dan atribut baru, yaitu KRS dengan atribut program, primary ID, data tipenya tetap domain, kemudian total SKS atau SKS total. Total SKS atau SKS total itu sama aja, dan data tipenya itu domain, kemudian mandatory karena dia umum. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan entitas satu dengan entitas yang lain. Pertama itu mahasiswa dengan entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Itu apa hubungannya? Yaitu setiap mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah, dan mata kuliah bisa diambil lebih dari satu mahasiswa, berarti dia many to many. Oke. Kemudian entitas mata kuliah dengan dosen. Mata kuliah bisa banyak dosen, dan dosen juga bisa lebih dari satu mata kuliah, berarti many to many. Oke, selanjutnya itu mahasiswa dengan PA. Mahasiswa bisa lebih dari satu PA, dan PA juga bisa lebih dari satu mahasiswa, berarti many to many juga. Oke. Terus mata kuliah dengan ruang. Mata kuliah pasti hanya satu ruang, sedangkan ruang bisa lebih dari satu mata kuliah, berarti itu one to many. Tidak putus-putus ya. Selanjutnya, karena
Di sini ada mini to mini, maka kita akan buat entitas perpotongannya. Entitas perpotongan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Berarti kita buat mahasiswa MK, MHS MK. Kita buat entitas perpotongannya. MHS MK. Kita rapikan dulu. Berarti itu kita lihat ini yang mahasiswa itu garisnya putus-putus, dan yang mata kuliah itu garisnya tidak putus-putus. Berarti kita hubungkan mahasiswa ke mahasiswa MK putus-putus, terus itu mata kuliah ke mahasiswa MK itu tidak putus-putus. Kita besarkan. Selanjutnya itu mini to mini antara mata kuliah dengan dosen. Kita buat lagi entitas barunya, yaitu MK dosen. MK dosen, mata kuliah dosen. Kita lihat garis antara mata kuliah dengan dosen itu putus-putus. Berarti mata kuliah ke mata kuliah dosen itu harus kita gabungkan. Kita hubungkan dengan garis putus-putus. Oke. Selanjutnya dosen dengan mata kuliah dosen. Tadi garisnya tidak putus-putus. Oke, kita rapikan kembali. Kemudian mahasiswa dengan PA itu many to many. Terus kita buat entitas baru, yaitu mahasiswa PA, MHS PA, MHS PA. Oke. Garisnya putus-putus dan tidak putus-putus. Dari mahasiswa ke mahasiswa PA itu garisnya putus-putus. Terus itu dari PA ke mahasiswa PA itu garisnya tadi tidak putus-putus ya. Kita rapikan terlebih dahulu.
Oke, inilah hasil dari normalisasi tahap 2. Selanjutnya kita akan membuat normalisasi tahap 3. Berdasarkan normalisasi kedua, maka atribut yang non-IUD itu adalah program dan total SKS. Lalu, dua atribut tersebut di normalisasi kedua itu saling berhubungan di entitas mata kuliah dosen. Jadi kita buat atribut di mata kuliah dosen itu, tambahan atributnya yaitu program, primary UID, dan total SKS. Jadi inilah normalisasi dari kasus KRS. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.